Prawatasari. Beliau hanya singgah aja di sini menyebarkan Islam dan kembali lagi ke Cianjur. Dari Cianjur terus ke Jawa Tengah, kalau tidak salah meninggal di daerah perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dari Mataram, yang Kutawesi. Di Kutawesi itu daerah Kuta, itu ada daerah Kuta. Kuta itu ada makamnya, situsnya adalah yang Kutawesi. Itu berasal dari Mataram. Pangeran Saubuddin Al-Matarumi. Ini Pangeran Saubuddin Al-Matarumi itu dekat dengan Masjid Agung. Di depannya di Masjid Agung, mungkin sekitar 200-300 meter. Di sana ada situsnya juga sama. Dan terakhir adalah Syekh Aulia Mahmud R.A. yaitu radhiyallahu anhu, makamnya di depan di depan pesantren yang di Karamat itu. Ada pohon randu yang disebut dengan Karamat Randu, itu Hayatan Thayyibah itu adalah bekas, mungkin bisa saja makom atau makam petilasan dari Syekh Aulia Mahmud dan lain-lain. Salah satu itu terkait dengan penyebaran Islam di Sukabumi. Jadi jangan heran, langsung meloncat aja. Di tahun mulai zaman kolonial Belanda itu jangan heran mulai terjadinya kristenisasi di Sukabumi. Kenapa saya katakan begitu? Karena di Sukabumi itu marak gereja yang besar-besar, hampir 34 gereja besar. Tapi tidak berbanding lurus dengan umatnya. Umat Islam di Sukabumi itu ada 95%. Nah, pertanyaannya, di samping ada yang menyebarkan Islam yang tadi dari 5 daerah, ternyata hasil daripada penyebaran Islam yang dilakukan oleh waliullah lah taruhlah begitu ke Sukabumi, melahirkan juga ulama-ulama yang ada di Sukabumi. Waktu itu tidak mendirikan pesantren, tapi mulai lahirlah pesantren di daerah Kebun Pedas, kalau tidak salah sebelah sana ya, Baros, daerah Baros, itu yang didirikan oleh Tubagus Nur Husain. Itu 1840-an dilahirkan di sana. Selanjutnya ke beberapa pesantren, termasuk pesantren Cantayang, pesantren yang ada di Sukamantri, pesantren yang ada di Selajambe, terus yang ada di Sukaraja dan sebagainya, yang diantaranya adalah guru-gurunya Kiai Haji Sanusi. Jadi itu di masa kolonial Belanda. Ini sebagai antitesis, karena Belanda selain dia menjajah bangsa Indonesia, juga ikut bareng gitu, ikut nebeng misi dan sending ke Sukabumi. Dan sebagai misi dan sending yang ke Sukabumi itu, dengan menguatnya misalnya menjadi pusat kristenisasi se-Asia Tenggara itu adalah di Cikembar. Nah, Haji Yasin yang asal dari Kuningan, kakeknya dari Kiai Haji Sanusi, dia pindah ke Cantayan karena Cantayan dan Cikembar itu berdekatan. Cantayan itu merupakan daerah wilayahnya dari Kecamatan Cikembar, atau dulu namanya Under Distrik Cikembar. Di sana pusat kristenisasi Kiai Haji Abdurrahim, anaknya Kiai Haji Yasin, beliau mendirikan pesantren yang dimana Kiai Haji Abdurrahim itu sebagai bapaknya dari Kiai Haji Sanusi. Jadi di sini juga pesantren berkembang pesat untuk mengimbangi kristenisasi yang ada di Cikembar. Kalau di wilayah timur ya, di wilayah timur, Cirebon dan sebagainya, di sana pusat kegiatan kristenisasi itu di Majalengka kalau tidak salah ya. Majalengka. Udah bisa ngeden 5 menit lagi. Oh, ya. Nah, selanjutnya, sebagai sentral pesantren menjadi monumen, harus jadi monumen pesantren Kota Sukabumi itu, walaupun inilah
adalah pesantren yang terakhir didirikan oleh Ki Haji Ahmad Sanusi adalah Gunung Puyuh ini. Di Gunung Puyuh ini adalah pusatnya pesantren. Didirikan tanggal 10 Juli 1934, tepatnya pada tanggal 1 Rajab 1353 Hijriah. Oleh siapa? Ki Haji Ahmad Sanusi. Ki Haji Ahmad Sanusi mendirikan pondok pesantren 3. Dua. Yang satu di mana? Di Babakan Sirna, Genteng Cibadak. Itu kalau di Cantayan membantu orang tuanya. Yang kedua di Gunung Puyuh itu adalah merupakan pondok pesantren terakhir. Walaupun Ki Haji Ahmad Sanusi datang ke Gunung Puyuh bukan posisi sebagai mukimin, tapi sebagai tahanan kota. Beliau dipindahkan dari Jakarta sebagai tahanan kota, bukan ke Cantayan atau ke Genteng, tapi ke Gunung Puyuh. Kenapa ke Gunung Puyuh? Karena di Gunung Puyuh di dekat dengan sungai Cigunung, sungai apa namanya, Cipelang Gede. Di sana ada tangsi polisi, dan di sebelah timurnya di Secapa sekarang itu ada Police School. Jadi untuk memudahkan pengawasan pada Ki Haji Ahmad Sanusi, ditempatkanlah Ki Haji Ahmad Sanusi di depan di rumahnya Bu Neni sekarang. Setelah itu baru beliau mendirikan pondok pesantren 110, tepatnya tadi tanggal 10 Juli 1134 bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1353 Masehi. Selesai itu saja. Jadi tokoh sentralnya Ki Haji Ahmad Sanusi, dan yang menyebarkan Islam di kota Sukabumi Ki Haji Ahmad Sanusi beserta adik-adiknya, anak-anaknya, murid-muridnya, sehingga lahirnya Al-Masuriyah, lahirnya Sunanul Huda, lahirnya Ad-Dakwah, dan seterusnya yang ada di Sukabumi. Tentu ulama kiai yang pernah membesarkan Sukabumi, menjadi pusat perjuangan di Sukabumi, pasti bersentuhan dengan Ki Haji Ahmad Sanusi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dokter. Mohon maaf sekali, saya lihat paparannya banyak sebetulnya, tapi memang dibatasi waktu. Tapi jangan khawatir Bapak dan Ibu, baik yang di ruangan maupun online, materi beliau akan segera di-share, bahkan ada yang sudah di-share untuk dibaca secara komprehensif.